teman-teman media. Alhamdulillah hari ini saya melaporkan kepada Bapak Presiden atas arahan dan perintah Bapak Presiden. Kemarin kami di Rusia untuk menindaklanjuti kesepakatan antara pemimpin dari kedua negara, dalam hal ini Presiden Prabowo sama Presiden Putin, di mana hasil-hasil kesepakatan itu adalah menyangkut dengan kerjasama jangka panjang, khususnya di bidang energi. Kita tahu bahwa konsumsi daripada BBM kita satu hari itu 1,6 juta barel per day, dan lifting kita hanya kurang lebih sekitar 600 sampai 610 ribu barel per day. Kita masih impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya di satu negara, tapi di hampir semua negara. Alhamdulillah kemarin atas arahan Bapak Presiden sudah saya bertemu dengan Menteri ESDM dan utusan khusus daripada Presiden Putin, dan kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia, dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita. Selain itu kita juga melakukan komunikasi terkait dengan LPG. Kita tahu bahwa LPG kita kurang lebih sekitar 7 juta ton setiap tahun kita impor, dan sekarang kita lakukan diversifikasi, dan insya Allah kita juga akan mendapat support. Tetapi yang ini masih butuh perjuangan, masih butuh komunikasi 2 atau 3 tahap. Tapi kalau crude-nya saya pikir udah hampir final. Pasti pertanyaan kemudian adalah, apakah dengan kita membeli crude dari Rusia, kemudian bagaimana perjanjian kita dengan negara lain termasuk dengan Amerika? Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta ton, 300 juta barel. Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita harus kita lakukan. Untuk nilai pasokan crude-nya dan investasinya udah ada angkanya nggak Pak? Volumenya saya nggak boleh, kan ada kesepakatan kami nggak boleh berbicara tentang volume, tapi saya ingin mengatakan bahwa Bapak Presiden selalu berpikir untuk bagaimana caranya agar ketersediaan kita 1 tahun itu harus tetap ada. Dan atas arahan Bapak Presiden itu saya menindaklanjuti untuk crude 1 tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insya Allah udah aman. Jadi kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi daripada kilang kita. Artinya dampak ke harganya juga aman Pak? Dampak ke harga minyak? Harga itu tetap kita akan mencari harga yang terbaik. Yang jelas kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih daripada harga pasar. Harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar. Kalau untuk dampaknya di harga di dalam, dan kerjasama ini dilakukan ini dalam waktu jangka panjang ya. Jadi karena waktu kerjasama jangka panjang, jadi kita melakukan G2G, baik G2G maupun B2B ya. Menyangkut dengan storage merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan. Silakan. Pak, kan selain crude sama LPG juga katanya dibahas dengan Rusia itu soal pembangunan kilang minyak di Indonesia. Apakah teknisnya seperti apa soal pembangunan kilang itu dan seberapa besar kilang yang akan dibangun? Itu salah satu poin yang kemarin kita bicarakan, bahwa memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan. termasuk nilai investasinya belum ketahuan? Kalau beli itu kan trading biasa, tinggal volume dan harga pasar aja, tergantung ICP dunia kan. Tapi kalau untuk investasi kilang dan storage itu masih dalam pembahasan, angka sedikit lagi selesai. Ya. Apa itu? Berbeda dengan kilang Tuban Pak, kalau pakai kilang. Ya kalau di Tuban itu kan banyak produk yang dihasilkan dan skalanya kan skala besar. Tapi kalau yang ini mungkin dalam skala yang tidak sebesar di Tuban. Ya baik teman-teman.